Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ibu harapkan kabar kalian sehat dan tetap semangat dalam belajar. Jumpa lagi dengan Ibu Sri. Hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan letak titik pada sistem koordinat. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya sehingga kalian bisa mengikuti semua video yang Ibu bagikan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan letak titik pada sistem koordinat. Nah, di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu, koordinat titik adalah jarak titik terhadap sumbu koordinat. Nah, sumbu koordinat terdiri dari dua, yaitu sumbu X atau absis, yaitu yang disebut garis mendatar pada koordinat. Nanti kita akan lihat di sini ada garis koordinat, mana ada X, sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua itu sumbu Y atau ordinat, yaitu garis yang tegak pada koordinat. Nah, letak suatu titik pada sistem koordinat kartesius bisa ditulis dengan dalam kurung X, Y. Nah, di sini ada beberapa contoh nanti yang kita akan kerjakan atau kita tentukan pada garis koordinat. Ini contoh garis koordinatnya. Nah, ini adalah garis koordinat. Garis koordinat di sini yang dinamakan garis X atau sumbu X itu adalah garis yang mendatar. Kemudian garis atau sumbu Y itu adalah garis yang tegak lurus. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Nah, pada sumbu X ataupun sumbu Y ada bilangan yang positif dan ada bilangan yang negatif. Nah, di sini kita lihat angkanya ada bentuk negatif dan angkanya ada bentuk positif. Kalau untuk sumbu X sebelah kanan, maka ini bilangannya positif. Sedangkan di sebelah kiri maka bilangannya negatif. Sedangkan sumbu Y yang berdiri, yang tegak, ini yang bagian atas itu adalah bilangan positif. Sedangkan yang di bagian bawah itu adalah bilangannya negatif. Nah, seperti contoh di sini, nanti kita akan bahas. Di sini ada 10 contoh. Jadi kita akan menentukan titik-titiknya pada garis koordinat ini. Pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat nomor 1. Di sini contoh nomor 1. Tentukan letak titik-titik berikut pada sistem koordinat. Nomor 1, titik A terletak pada 3, negatif 3,1. Nah, kita lihat yang duluan atau yang di sebelah kiri itu X. Kemudian di sininya Y. Kita lihat pada garis atau sumbu X berarti di sini dia negatif. Kita lihat. Negatif 3 berarti di sini letaknya. Kemudian sumbu Y-nya, yaitu yang berdiri ini, kita lihat di sini bilangannya positif. Berarti 3 ini kita tarik ke 1 positif. Ya, kita kasih titik-titik ke positif. Nah, inilah sumbu atau titik A. Kita tulis titik A pada sumbu koordinat ini ya. Jadi negatif 3,1. Ingat, negatif 3 ini itu adalah sumbu X. Yang lebih awal itu adalah sumbu X. Yang kedua, bilangan keduanya adalah sumbu Y. Nah, Y ini ada positif dan negatif. Kita lihat di sini Y-nya positif berarti di atas. Berarti garis yang ke atas. Kemudian kalau dia negatif baru Y-nya ke bawah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Di sini titik B. Titik B terletak pada 1,4. Nah, berarti ini positif-positif ya. X-nya kita lihat yang positif. 1, berarti ini angkanya 1. Kemudian Y-nya juga positif, berarti ke atas. Kita lihat 4, berarti di sini ya. Kita tarik garis dari 1 sampai ke 4.
Nah, di sini adalah lebih jelasnya, lebih perjelas. Nah, di sini adalah titik B. Ya, titik B di sini adalah 1,4. Berarti di X-nya angka 1, di Y-nya angka 4. Kemudian nomor 3, di sini titik C terletak pada negatif 1 dan 3. Nah, berarti pada sumbu X, angka satunya itu bilangan negatif. Berarti yang di sebelah kiri, 1. Kemudian sumbu Y-nya itu positif, berarti ke atas. Dari negatif 1 kita tarik garis. Kita tarik garis ke 3. Anggap lurus. Ya, sini. Nah, ini adalah titik C. Iya. Titik C. Nah, titik C tadi negatif 1,3. Ya, jadi ini adalah negatif 1,3. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, titik D. Di sini 4, negatif 2. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Kita ambil X positif. 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4. Y-nya negatif, berarti ke bawah. Ini 2. Kita ambil dari 4 ini, kita tarik garis. 1. Ya, kita langsungkan dari garis negatif 2. Nah, ini adalah titik D. Ya, titik D. Kita lihat di sini titik D 4, negatif 2. Kemudian nomor 5, titik E terletak pada 5,3. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Dari 5 kita tarik garis ke 3. Nah, ini kita beri titik E. Ya, titik E pada garis atau pada titiknya adalah 5, negatif 3. Kemudian nomor 6 di sini titik F terletak 2,4. Berarti 2, negatif 4. Berarti kita lihat di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti kita tarik garis dari angka 2 ke negatif 4. Nah, ini adalah titik F. Ya. Ini titik F. Kemudian nomor 7, titik G terletak pada 6, negatif 5. 6, angka 6. Ini kita lihat. 6 ini kita tarik garis, X-nya 6 berarti negatifnya Y-nya negatif 5. Berarti dari 6 ini kita tarik garis ke angka negatif 5. Nah, ini adalah FG ya. Ini adalah titik G. Titik G ini adalah 6, negatif 5. Di sini X-nya 6, Y-nya 5. Kemudian nomor 8, titik H. Kita cari, kita tentukan letak titik H, yaitu terletak pada negatif 4, negatif 4. Berarti X-nya 4, Y-nya juga 4. Nah, kita lihat di sini. X-nya yang mendatar negatif. Kita ambil
menuju ke negatif 4. Tarik garis. Nah, di sini adalah titik H. Ya. Kemudian titik I terletak pada negatif 5. Titik I, ya, kita lanjutkan. Titik I di sini terletak pada negatif 5,3. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Kita lihat di sini X-nya yang mendatar itu negatif 5, Y-nya itu 3. Berarti positif. Kita ambil dari sini. Dari 5 kita tarik garis ke 3. Nah, bersambung dengan titik tadi dari C. Nah, di sini adalah titik I. Ya, ini I. Nah, yang terakhir di sini titik J terletak pada negatif 1,3. Negatif 1,3. Negatif 1,3. Oh, sudah ya. Berarti negatif 1,5. Kita ambil aja 5. Negatif 1,3 sudah. Sekarang kita ganti negatif 1,5. Atau negatif 2 lah. Negatif 2,5. Ya, negatif 2,5. Berarti X-nya negatif 2, kemudian Y-nya 5. Berarti kita ambil ke X-nya negatif, Y-nya positif. Kita tarik dari negatif 2 garis ke angka 5. Nah, ini adalah titik J. Ya. Jadi titik J negatif 2,5. X-nya negatif 2 dan Y-nya 5. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam anak-anak hebat. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.